Ya, mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Hari ini kita masih akan membahas tentang use case. Jadi kemarin kan saya sudah minta kalian untuk minggu kemarin libur ya. Minggu sebelumnya kan sudah saya minta untuk membuat use case berdasarkan kasus yang sudah ada ya, kalkulator kemarin kan. Nah, sekarang hari ini kita akan bahas, kemudian nanti kalian memperbaiki sesuai dengan apa yang kita bahas hari ini. Terus harusnya kan minggu ini itu adalah UTS ya, harusnya minggu ini adalah UTS. Jadi kita tukar aja, nanti minggu depan baru UTS. Jadi perlu diingatkan bahwa minggu depan itu UTS. UTS-nya dari awal sampai dengan use case ini, ya, sampai dengan use case. Jadi makanya hari ini saya bahas dulu use case-nya. Begitu. Jadi nggak ada materi tambahan untuk hari ini, tinggal kita bahas dulu tentang use case yang sudah kalian buat di 2 minggu kemarin. Sekarang saya buka dulu. Langsung kalau sudah langsung perbaikin ya, kita bahas sama-sama terus langsung diperbaiki. Kelompok pertama, use case. Di sini use case-nya use case apa dan use case apa ini? Di sini ini yang saya lupa ya. Nama use case-nya apa? Ini use case apa dan bawah use case apa? Itu nggak ada namanya. Pertama ya, catatan yang pertama. Ini tidak ada namanya. Nama use case pertama dan use case kedua ini use case tentang apa, yang atas juga tentang apa? Nggak tahu. Terus aktor. Hitung aritmatika, hitung logika, memilih angka Arab, memilih angka Romawi. Baik. Aktor dapat menghitung aritmatika, aktor dapat menghitung logika, aktor memilih angka Arab, dan memilih angka Romawi. Kalau memilih itu kan lebih memilih itu kan berarti ada beberapa pilihan gitu kan. Nah, kalau ini memilih angka Arab, udah langsung angka Arab, berarti dia berupa inputan. Harusnya jangan memilih angka Arab, berarti memilih konfigurasi, misalnya begitu. Ya, jangan memilih angka Arab, karena memilih angka Arab itu udah jelas angka Arab. Nah, prosesnya apa? Ya memilih angka Arab, udah gitu. Nggak ada proses lain kan. Jadi kalau memilih itu kan, kita kalau memilih itu kan berarti kalau di dalam programnya itu adalah kondisi. If, jika yang dipilih angka Arab, maka dia akan mengubah kondisi menjadi yang dipilih adalah angka Arab. Tapi kalau misalnya jika yang dipilih adalah angka Romawi, berarti dia akan membuat atau mengkonfigurasi menjadi angka Romawi. Seperti itu. Itu kan baru proses, ada proses pemilihan. Kalau memilih angka Arab, ya udah, prosesnya apa lagi dong? Gitu. Ya. Jadi lebih baik jangan dipisah, karena proses memilih ini kan sama sebenarnya. Jadi langsung aja use case-nya adalah memilih konfigurasi atau memilih angka. Nah, angka yang akan dipilih nggak tahu nih apakah Arab ataukah Romawi. Begitu. Ya. Terus ini dua ini. Ya. Terus mengubah penulisan angka. Berarti konfigurasi tadi ya. Ya. Nah, mengubah penulisan angka. Berarti dia sudah termasuk ke dalam proses konfigurasi yang memilih angka tadi kan. Jika memilih angka ini maka lakukan apa? Gitu kan? Itu prosesnya kan. Jadi ya udah, nggak perlu lagi dijadikan satu use case. Karena kalau dijadikan satu use case, nanti antara ini dan ini itu tumpang tindih. Gitu. Proses yang terjadi itu tumpang tindih. Jadi jadikan satu aja, yaitu adalah konfigurasi memilih angka. Seperti itu. Jadi prosesnya nanti
Kalau kalian bayangkan proses memilih angka itu adalah jika yang dipilih adalah select 1 misalnya, maka dia memilih angka Arab. Kita ubah konfigurasi penulisan dengan angka Arab. Tapi kalau yang dipilih adalah angka Romawi, berarti kita ubah konfigurasi menjadi Romawi. Itu kan ada prosesnya, ada alur kerjanya. Terus ini ya. Oke, jadi ini dijadikan satu aja. Terus ke sini, menampilkan hasil. Prosesnya apa? Hanya tampil kan? Ya kan? Nggak ada proses intinya. Sebenarnya hasil ini output dari siapa sih? Dari hitung ini kan? Hitung aritmatika atau logika. Ya kan? Ya, Bu. Jadi menurut saya menampilkan hasil itu bukan sebuah proses, bukan sebuah use case. Jadi dia kan prosesnya apa? Ya cuman keluarin aja, nggak ada proses intinya gitu. Jadi sebenarnya proses intinya adalah menghitung ini, outputnya adalah hasil. Nanti menampilkan hasil ini, outputnya di mana? Nanti dijelaskan pada saat di skenario use case. Nanti setelah ini kita belajar skenario ya. Nah di skenario baru dijelaskan outputnya. Jadi menampilkan hasil ini nggak perlu dijadikan satu use case sendiri. Karena dia nanti akan terinclude di sini. Hitung aritmatika. Proses menghitung aritmatika, keluarannya adalah menampilkan hasil. Begitu. Ya. Nah ini. Sebenarnya yang bawahnya itu cuman katanya kan harus high level, Bu, high level language. Jadi coba buat lagi yang versi high level ya sebenarnya. Jadi hitung aritmatikanya dijabarin satu persatu, baru dijadiin hitung aritmatika. Sebenarnya mau pakai extend, tapi extend kurang paham, jadi pakai include. Oke, baik. Jadi boleh sebenarnya seperti ini ya. Jadi ini adalah sebenarnya penjabaran istilahnya ya, penjabaran. Jadi kalau misalnya kalian di dalam RUP ya, kalau misalnya di dalam proses kita menggunakan metodologi pengembangan RUP, yang atas ini berarti use case pada saat masih levelnya insepsi. Boleh, nggak apa-apa. Nah, ini berarti use case pada level elaborasi. Jadi karena katanya tadi lebih dijelaskan. Nah, harusnya nanti dikasih keterangan ya, nggak apa-apa. Jadi lebih detail lagi nanti kalau misalnya kalian membuat laporan kan di TA gitu dikasih keterangan kan pada saat level insepsi kan boleh use case-nya sudah boleh ada, ya silakan, tapi gunakan yang ini. Tapi nanti pada saat elaborasi itu kan lebih dipecah lagi gitu ya. Nah itu gunakan yang bawah. Silakan, nggak apa-apa. Kalau memang mau di elaborate lagi, ya, atau mau di levelnya dipertajam lagi silakan, nggak masalah. Ya, oke. Sekarang ya ini sama ya berarti hitung aritmatika. Hitung logika, memilih angka Arab, memilih angka Romawi. Oke, boleh ini ya. Jadi ini nggak perlu ya, jadinya 2 cuman. Terus pilih perhitungan. Hitung aritmatika berarti konfigurasi aritmatika. Kalau di dalam konfigurasi aritmatika baru memilih pengurangan perkalian pembagian modulus ya, begitu maksudnya ya. Oke, kalau maksudnya begitu berarti perhitungan aritmatika. Ini bukan pilih juga ya mungkin ya. Bukan pilih, tapi perhitungannya gitu. Jangan pilih, tapi perhitungan pengurangan atau menghitung pengurangan atau menghitung aja lah, menghitung pengurangan. Karena kalau milih kan ini ya, dia lebih ke apa sih yang saya bilang tadi, milih salah satu. Gitu. Jadi jangan tulisannya milih. Gitu. Jadi perhitungan pengurangan. Jadi
hitung aritmatika, di dalam aritmatika baru di-extend ke pengurangan. Ya, prosesnya pengurangan seperti itu. Berarti ya. Jadi ya benar harusnya extend. Ya, harusnya extend, ini dihapus, ini harusnya extend. Menghitung aritmatika seperti ini aja langsung. Ke extend diganti aja di sini extend langsung. Ya, diganti aja langsung ke extend. Di sini berarti ya dia jangan pilih tadi menghitung atau hitung pengurangan, hitung perkalian, hitung pembagian. Jadi lebih kepada prosesnya. Kalau pilih kan dia hanya sebagai objeknya aja ya. Jadi kalau hitung kan ada proses perhitungan untuk ngurangin dengan angka aritmatika. Jadi begitu aja. Di extend ya di sini diganti hitung. Jadi ada prosesnya, kelihatan prosesnya. Oh, proses untuk mengurangkan begitu. Ya. Oke, kelompok berapa nih tadi? 1, ada yang mau ditanya sampai sini? Jelas? Nanti kalau mau perbaikan, perbaikannya jangan diganti ya, yang ininya jangan diganti, ditambahin aja page selanjutnya. Use case tanggal berapa ini? Tanggal 10 misalnya seperti itu. Jadi jangan diubah, yang use case pertama jangan diubah. Jadi use case kedua yang bukan use case sih, di page selanjutnya kalian baru mengubah atau memperbaiki ya dari use case yang pertama ini. Jadi kalian tahu perubahannya apa. Kalian bisa melihat revisinya apa. Oh, harusnya seperti ini ya. Oh, harusnya seperti ini. Jadi jangan dihapus yang kemarin, jangan dihapus, biarin aja. Ya. Ada yang mau ditanya untuk kelompok 1? Cukup? Kita lanjut ya. Lanjut ke kelompok 2. Oke. Menentukan operator dan menentukan jenis bilangan. Menentukan operator. Kita menentukan jenis bilangan dulu ya kemarin. Dia dapat bilangannya, angka Arab atau angka Romawi. Logika ya, logika. Aritmatika atau logika, aritmatika. Nah ini nggak jelas lagi nih, menentukan operator, prosesnya ngapain? Ya kan? Jadi apa yang dilakukan prosesnya? Menentukan operator. Dari user include ke operator. Maksudnya apa? Biasanya sih include itu bukan dari aktor ke use case ya, tapi dari use case ke use case. Bukan dari aktor ke use case. Itu lupa dihapus. Oh, lupa dihapus. Oke, baik. Hapus. Nah, baik. Menentukan operator, menentukan jenis bilangan. Jadi kan awalnya kan ada si user itu bisa dengan kalkulator ini bisa ngelakuin 2 operasi kan, Bu, operasi aritmatika sama operasi logika. Jadi makanya pilih dulu mau operasi yang kayak gimana. Ntar baru kalau misalkan operator aritmatika, ntar baru menentukan jenis bilangannya. Oke. Jadi berarti ini baru sampai konfigurasinya aja kan? Maksudnya penentukan operatornya, logika ataupun aritmatika, terus baru jenis bilangannya. Jenis bilangannya kan? Nah, untuk proses perhitungannya sendiri kan nggak ada gitu. Kemarin kami. Maksudnya gimana? Lanjut Fadil. Ya boleh. Ini kan kemarin udah nanya juga sama Ibu ya Bu tentang jenis. Nah ini kan kata Ibu dari fungsi fungsionalnya ya Bu, jangan dari non fungsional. Nah yang kami tangkap tuh kemarin tuh ya kata Ibu kemarin juga ada yang ngejelasin kalau di sistem ngelakuin proses itu nggak usah ditulis kata Ibu.
Udah tahu hasilnya juga nggak usah ditulis karena ya kita mudah ngelakuinnya. Jadi yang kami tangkap tuh ya cuman interaksi antara user sama sistemnya aja, Bu. Makanya ditulis itu. Gini, nah, ya, jadi tapi kan prosesnya itu loh yang belum keluar di sini. Saya juga kemarin juga lewat ya yang sebentar kebutuhan fungsional, coba kita lihat. Memilih aritmatika atau logika, menyediakan melakukan operasi berupa penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, division, sama modulus. Sistem dapat melakukan, nah ini kan ada sebenarnya kan. Ya kalau hasil memang sebagai output kan, nggak perlu. Merepresentasikan angka Romawi serta dengan bilangan menampilkan hasil perhitungan. Oke. Nah ini kan berdasarkan fungsional yang kalian buat aja sih sebenarnya. Memilih operator aritmatika atau logika. Oke, berarti menentukan operator ya. Menyediakan bilangan Arab atau Romawi. Oke. Bilangan, jenis bilangan maksudnya. Oke, jenis bilangan ya, sama jenis bilangan. Melakukan operasi aritmatika berupa penjumlahan, pengurangan, perkalian. Nah, itu harusnya ada. Ya, harusnya ada. Jadi maksud saya yang memang bukannya apa sih yang nggak perlu ada itu yang mana sih, menampilkan hasil perhitungan seperti ini yang nggak perlu ada. Tapi kalau misalnya yang sistem dapat melakukan kan ini kan misalnya dia nggak perlu diketahui oleh user, ya udah bikin proses apa nih, penjumlahan ya, operasi penjumlahan, misalnya penjumlahan, tapi dari menentukan jenis bilangan ke penjumlahan, bukan dari pengguna ke penjumlahan, enggak, tapi dia menentukan berdasarkan sudah jenisnya, misalnya udah tahu mau melakukan operasi apa, ya udah berdasarkan operasi itu. Nah itu yang tapi tetap harus ada muncul di sini. Kalau nggak ada ya lagi-lagi kayak yang saya bilang miss kan, dari sini ke sininya nggak ada. Berarti kalau misalnya kalau saya tanya nih, misalnya nomor 4 dia masuk ke mana? 1 atau 2? Nggak tahu kan? Gitu. Hilang kan? Di dalam use case-nya hilang jadinya. Nah, jadi tetap harus ada walaupun dia misalnya hubungannya si user nggak perlu tahu. User nggak perlu tahu. Boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita harus menentukan dulu operasinya yang harus dilakukan, berarti dari user ke operasi, menentukan operasi yang harus dilakukan. Tapi prosesnya harus tetap ada. Nah, proses menentukan proses perhitungannya, maksudnya proses perhitungannya nggak perlu diketahui oleh user, ya udah berarti dari menentukan itu baru proses perhitungan gitu. Tapi harus tetap keluar. Karena kalau nggak keluar, ini miss antara fungsional sama kalkulator sistem sama use case-nya miss lagi. Ya, tapi kalau misalnya yang untuk menampilkan hasil perhitungan, di sini juga keluarannya di mana? Use case-nya nggak ada kan? Menampilkan hasil perhitungan terkandung di use case yang mana? Nah, jadi pertanyaan lagi. Kalau misalnya anggap aja yang ini ya, menampilkan hasil perhitungan dari use case yang mana? Dari use case hitung aritmatika. Ya. Nanti bisa terinclude dalam proses hitung aritmatika seperti itu. Ya. Jadi jangan dibaca lagi nih. Berarti harus tetap ada. Misalkan yang misalnya 2 ini masuk ke 1 use case boleh, tapi jangan sampai yang use case yang fungsional ini benar-benar nggak ada. Kalau misalnya melakukan operasi aritmatika tercermin di use case yang mana? Apakah menentukan jenis bilangan? Enggak juga kan? Menentukan operator? Bukan juga. Jadi hilang. Nah itu yang harus diperhatikan. Ya. Silakan ditambahkan, silakan dibuka lagi fungsionalnya. Fungsionalnya dibuka lagi. Kalau ada yang kurang, silakan ditambahkan. Ya, tapi output tetap
output yang menjadi output, misalnya menampilkan hasil atau menampilkan apa ya? Ya menampilkan hasil lah ya. Biasanya kalau dalam kalkulator kan hanya menampilkan hasil, itu nggak perlu dijadikan sebagai sebuah use case. Karena itu tadi, karena dia hanya berupa output, bukannya proses. Jadi yang di use case ini adalah semua yang berupa proses harus tetap ada di dalam use case-nya. Seperti itu. Oke. Ada yang mau ditanya, silakan. Oke. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Belum? Berarti boleh. Gimana? Belum? Tarisa Bu tadi. Oh, Tarisa mana dah? Silakan Tarisa. Tadi yang miss itu kan Bu, yang si user dapat memilih operasi aritmatikanya itu kan, memilih ini operasi ya. Ya, yang ini yang belum keluar ya. Tapi kalau bilangan Arab logika kan udah ada tadi. Terus jadi kalau udah memilih operasi aritmatika, ntar untuk ke hasil perhitungannya itu perlu dibikin juga nggak? Jadi dia kalau sudah memilih, inputnya adalah pilihan kan, berarti logikanya gitu aja. Inputnya adalah pilihan, apakah penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian gitu. Kemudian dia melakukan proses sesuai dengan pilihan itu, ya kan? Kemudian output kan, bisa dijadikan satu boleh dijadikan satu. Jadi nanti alur prosesnya, maksud saya input proses outputnya kan itu, inputnya adalah berupa operasinya. Nanti dia ini penjumlahan. Nanti bagaimana Bu kelihatan penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, kan beda-beda kan? Prosesnya beda-beda. Nanti kelihatan bisa dipecah di dalam skenario. Nanti jika memilih penjumlahan, maka ini yang terjadi. Jika memilih nanti skenario alternatif pengurangan, ini yang dilakukan. Jika yang dipilih adalah perkalian, ini yang dilakukan. Jadi boleh dijadikan satu, terserah. Ya, tapi yang kelompok satu kan satu-satu ya, dia pisah satu use case untuk penjumlahan, satu use case untuk pengurangan, boleh. Itu tergantung dari bagaimana cara kita mendesain ya, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar nih. Jadi sama. Jadi tergantung dari cara mendesain. Ada yang memang mendesainnya satu per proses, maksudnya proses untuk penjumlahan, proses perkalian jadi satu use case, satu-satu jadi satu use case, atau dijadikan semuanya satu use case, yaitu proses operasi aritmatika. Satu use case. Tapi nanti kelihatannya di mana? Kan di proses operasi aritmatika kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 proses lagi kan? Atau ada 6 pilihan kan? Penjumlahan, pengurangan, itu nanti dijabarkan pada saat skenario. Bisa seperti itu. Jadi tergantung dari kalian mendesainnya maunya bagaimana. Itu bukan benar semua. Ya, nggak ada yang salah. Bu, nanti yang itu kelompok satu kan tadi satu-satu Bu dibuat, misalnya seperti ini kan. Nah kan pengurangan, perkalian, pembagian gitu kan. Kan satu-satu Bu. Kok yang saya jadiin satu aja? Boleh nggak? Boleh. Ujung-ujungnya nanti pada saat skenario, ya mereka banyak skenario yang dibikin. Tapi kalau kalian skenarionya mungkin 3, tapi alternatifnya banyak. Gitu. Dari skenario itu ada skenario alternatif nanti. Selanjutnya kita belajar itu. Nah, alternatifnya ya kalian yang banyak. Kalau kalian kelompok satu, mereka skenarionya yang banyak, tapi alternatifnya cuma satu. Kenapa? Karena hanya milih pengurangan. Begitu. Nggak ada yang salah. Boleh mau dijadikan satu, boleh mau dipecah juga boleh, terserah. Ya.
Makasih, Bu. Ya. Ada lagi? Cukup? Oke, kita bahas kelompok 3. Mau buka semua. 1. Oke, di sini. Ya. Kelompok 3, yang pertama boundary-nya. Ya, boundary-nya, nama use case-nya sudah ada, tapi boundary-nya hilang. Tambahkan boundary. Karena itu penting nggak penting yang saya bilang kemarin ya. Penting, dibilang penting enggak juga kan cuma kotak. Nggak dibilang nggak penting, ya dia membatasi yang mana yang mau kita buat gitu. Yang membatasi apa yang mau kita buat, sistem yang mau kita buat dengan sistem luar atau dengan aktor luar, begitu ya. Yang pertama. Oke, sekarang kita lihat user konfigurasi. Melakukan konfigurasi. Di mana dalam melakukan konfigurasi ada proses menghitung. Oke. Proses menghitung. Ya, menghitung apa nanti kan? Terserah nanti. Nah, ini dibilang jadi menghitung aja, menghitung bilangan, mau aritmatika atau apa nanti. Ada yang menampilkan hasil. Nah, ini lagi-lagi kalau menampilkan hasil, ini kan hanya output. Jadi lebih baik nanti di-include-kan di sini aja. Maksudnya, hasil ini menjadi output dari menghitung bilangan ini tadi. Pertama. Terus, ini tidak, kalau sifatnya hanya asosiasi, ya hubungannya asosiasi, jadi tidak perlu ada tanda panah. Ya, tidak perlu ada tanda panah. Oke, user melakukan konfigurasi, memilih operator apa, memilih bilangan apa, kemudian setelah itu menghitung bilangan. Menghitung bilangan ini gimana ya? Maksudnya apakah dari konfigurasi, apakah nggak perlu dari usernya maksud saya? Apakah usernya nggak perlu terlibat dengan menghitung bilangan, ataukah usernya perlu terlibat nih dalam proses menghitung bilangan? Misalnya usernya harus masukin angkanya, atau ya minimal itu ya. Kalau usernya harus masukin 3 tambah 1 gitu, 3-nya masukin, tambahnya 1. Ataukah nggak perlu lagi? Gimana kelompok 3? Harusnya sih perlu, Bu. Perlu ya. Berarti oke, kalau perlu berarti ada hubungan dari user ke menghitung bilangan. Jadi jangan apa ya? Jangan nggak ada hubungan dari user, karena usernya yang ikut touch in istilahnya gitu ya. Dia ngikut ngetik-ngetik juga untuk proses menghitung bilangan sebagai input. Ya, sebagai input, kemudian prosesnya adalah menghitung bilangan, kemudian outputnya adalah hasilnya. Istilahnya gitu ya. Oke, itu yang harus diluruskan dulu. Kemudian, konfigurasi operator aritmatika. Ini maksudnya gimana? Apakah memilih operator nah ini ya harus diingat lagi bahwa kalau use case itu berupa proses, ya harus berupa kata kerja, bukan kata benda. Kalau operator aritmatika aja berarti kata benda, objek, ya berupa kata benda, bukan proses berarti dia, dan ya itu tadi kan, jadi dia bukan berupa use case. Nggak, karena nggak ada prosesnya operator aritmatika. Ya diapain operator aritmatikanya? Karena operator aritmatika adalah kata bendanya, bukan kata kerja. Misalnya menghitung operator aritmatika atau mengubah konfigurasi lagi ya. Memilih misalnya memilih operator aritmatika atau apa gitu. Diapain nih operator aritmatika? Harus diperjelas.
Ataukah jangan-jangan kalau saya lihat sekilas nih, dia memilih konfigurasi yang dipilih adalah operator aritmatika atau logika. Kalau saya melihat sekilas, kayaknya itu maksud dari kelompok 3. Menurut saya. Menurut saya itu yang maksud dari kelompok 3 tuh konfigurasi, kalian pilih nih operator aritmatika atau operator logika. Tapi harusnya enggak gitu. Harusnya enggak gitu. Jadi kalau misalnya hanya melakukan konfigurasi, udah nggak usah dikasih pilihan seperti ini. Ya, jadi pilihannya nanti dijelaskan yang saya bilang tadi, nanti di skenario dijelasinnya. Jadi untuk melakukan konfigurasi, beberapa pilihan yang ditampilkan. Pilihannya apa, nanti ada skenario utama, skenario alternatif. Baru misalnya kalau dia memilih operator aritmatika, maka ini yang dilakukan. Kalau dia memilih operator logika, ini yang dilakukan. Seperti itu. Kalau menurut saya ini maksud dari kelompok 3 itu seperti itu. Jadi konfigurasi yang dipilihnya adalah ini. Tapi harusnya enggak gitu. Karena kita sama kayak kelompok berapa tadi ya? Kelompok 1 ya rasanya. Nah, kelompok ini antara gabungan kelompok 1 kelompok 2 nih kayaknya. Jadi yang dipilih jangan langsung bukan yang dipilih. Maksudnya yang use case-nya itu bukan berupa kata benda, dia harus berupa kata kerja. Apa yang dilakukan atau misalnya proses menghitung aritmatika dengan menggunakan aritmatika boleh. Proses menghitungnya berarti kan yang dilihat, bukan aritmatikanya aja bukan, tapi proses menghitungnya. Nanti silakan diperbaiki ya. Jadi kalau apakah itu yang dimaksud? Tapi kalau menurut saya sih yang pertama tadi saya bilang bahwa konfigurasi itu dia milih yang ini. Tapi harusnya nggak disebutkan di dalam use case. Ya, silakan diperbaiki nanti. Jadi kalau misalnya maksudnya benar seperti itu, langsung aja memilih konfigurasi atau melakukan konfigurasi. Nanti di dalam skenario-nya baru dijelasin konfigurasi apa saja. Ya, atau misalnya mau konfigurasi tadi mau dipecah di use case di fase insersi misalnya dia seperti ini, nanti fase elaborasi konfigurasinya dipecah. Proses aritmatika, proses logika, proses bilangan Romawi boleh baru ya. Kalau misalnya mau dipecah terserah, tergantung dari developernya lagi mau membentuknya bagaimana atau mau mendesainnya bagaimana. Gitu. Oke, kelompok 3 ada yang mau ditanya nggak? Berarti itu tidak perlu dibuatkan lagi Bu ya, pilihan operator. Iya, nggak perlu. Cukup nggak sampai perlu. konfigurasi, melakukan konfigurasi cukup. aja. Iya, cukup. Oke. Cukup sampai sini aja. Nanti untuk yang menghitung bilangan itu Bu, itu sudah benar atau gimana Bu? Menghitung bilangan ini tanda panahnya, bukan tanda panah sih, tanda garisnya aja ya, dihubungkan dari user ke bilangan. Karena usernya ikut touch in, ikut apa sih, masukin angka-angka istilahnya gitu ya, masukin angka 1, masukin angka 2, misalnya begitu. Berarti usernya ada turut andil kan, ada input yang diberikan oleh user, terus baru nanti prosesnya dihitung oleh komputer. Nah, berarti ada hubungan dari user ke use case ini, ada hubungan. Jadi digariskan, misalnya nih, Bu, maksudnya kan kalau menghitung bilangan ini perlu konfigurasi, berarti dia include ya. Nah, boleh tuliskan di include ke sini lagi. Boleh. Tapi kalau misalnya nanti juga include-nya bisa kita lihat lagi-lagi di skenario. Nanti bisa lihat, nanti saya ajarin kalau misalnya ada include, berarti nanti di skenario-nya kondisi awalnya seperti apa. Jadi garisnya kira-kira seperti ini. Ke sini dia. Misalnya mau di-include-kan dari konfigurasi, karena untuk menghitung bilangan ini butuh konfigurasinya dulu, misalnya seperti itu, boleh dikasih ke tanda ke sini ke atas, itu adalah include. Boleh. Kalau misalnya mau mendesainnya seperti itu, silakan. Oke. Ada lagi? Oke. 3. Lanjut ya, kelompok 4. Ya, ini sama ya.
boundary, terus nama use case-nya. Ya, boundary sama nama use case-nya. Oke. mengkonfigurasi default. Maksudnya mengkonfigurasi default ini gimana? Memilih jenis operasi, memilih bilangan, mengekspresi bilangan, menampilkan hasil. Maksudnya mengkonfigurasi default, coba kita lihat. Gimana? Yang konfigurasi itu tuh sama dengan operasi, Bu. Apa gimana? Mengkonfigurasi secara default itu sama dengan memilih operasi, Bu. Oh, memilih operasi. Baik. Memilih operasi berarti sama dong dengan jenis operasi ini ya? Iya, Bu. Jadi pilih salah satu. Ya. Jadi kalau misalnya maksudnya sama, ambil salah satu aja. Apakah mau mengkonfigurasi default maksudnya atau memilih jenis operasinya. Ya. Terus memilih bilangan. Iya. Yang memilih bilangan kan user ya? Sama. Berarti digaris dari user ke memilih bilangan. Mengekspresi bilangan maksudnya menghitung. Menghitungkah? Ada pertanyaan. Mungkin menghitung menurut saya ini. Sudah memilih jenis operasi, memilih bilangan, terus menghitung proses menghitungnya ya mungkin. Ya. Oke. Jadi ya sama sih seperti yang tadi ya. Menampilkan dihapus. Kalau proses memang proses menghitung berarti ada dari user ya. Berarti seperti itu. Menampilkan hasil tidak perlu. Ya, tidak perlu ditambahkan. Perlu diingat lagi bahwa dari user ke memilih bilangan itu ada aksi dari user. Terus mengekspresikan bilangan atau menghitung mungkin ya. Di sini yang maksudnya menghitung juga juga harus dari user karena ada usernya ada aksi yaitu masukin angkanya mungkin ya seperti itu. Tapi kalau untuk menampilkan hasil itu nggak perlu karena dia hanya menjadi output di menghitung ekspresi menghitung bilangan ini ya seperti itu. Oke. Kelompok berapa nih? 4. Dia mau ditanya Mbak silakan. Belum ada, Bu. Belum ya? Oke. 4. Kita lanjut berarti kelompok 5. Use case. Iya, sama. Ya, kasih apa sih? Boundary. Kasih boundary, kemudian kalau bisa garisnya ini jangan patah-patah begini ya. Garisnya yang lurus saja. Ya. Ya. Nah, begitu aja. Jangan ini patah ke sini gitu karena dari sekian banyak use case yang saya lihat ada sih kadang yang memang dibuat patah-patah begitu kan, tapi untuk notasi yang sebenarnya itu lurus. Ya, untuk notasi yang sebenarnya itu lurus. Sama. Kayaknya nggak tahu nih. Mirip nih sama kayak kelompok 5. Kelompok 4, sorry. Sama ya, menampilkan hasilnya dihapus aja. Memilih bilangannya itu ada hubungan sama aktor, terus mengekspresikan bilangan juga ada hubungan sama aktor. Kalau memang dia ini proses menghitungnya, ya ada hubungan sama aktor. Dan menampilkan hasil adalah output dari menghitung bilangan atau mengekspresikan bilangan ini. Ya. Kelompok 5, ada yang mau ditanya? Silakan. Ya. Ada yang mau ditanya nggak? Belum, saya lanjut lagi ya.
Kelompok 6. Kelompok terakhir. Oke. Waduh, berwarna. Oke. Menentukan setting. Oke. Input ekspresi, input bilangan dan ekspresi yang ingin dihitung. Oke. Memilih aritmatika, pilih operator, Ini operator apa tadi? Logika. Bukan logika, ini logika ya, ini aritmatika ya. Kayaknya sama nih. Sama kelompok berapa tadi ya? 3 apa? Ya. Kelompok 3. Jadi menentukan setting. Jadi kalau misalnya mau menentukan settingnya itu adalah memilih. Boleh ini dihapus, boleh. Jadi langsung dia memilih operator logika, aritmatika. Ini pilih operator lagi ya. Ini juga pilih operator lagi. Jadi menurut saya ini itu tadi dihapus aja. Karena dia langsung aja ke setting boleh. Terus input ekspresi yang ingin dihitung juga ada hubungan ke user ya. Karena dia harus input bilangan. Harus input bilangan. Input bilangan kan dimasukkan oleh user. Memilih-milih juga dimasukkan oleh user. Begitu ya. Oke, menentukan setting. Jadi menentukan kalau misalkan mau dipecah itu jadi yang kayak kelompok 1. Ya, kalau misalnya mau dipecah, pilih atau hitung ya, hitung proses pengurangan, proses perkalian, proses pembagian, seperti itu tadi. Jadi memang langsung merujuk ke sininya, langsung merujuk proses penjumlahan, proses pengurangan, proses modulus, proses pembagian. Boleh merujuk ke sini. Atau mau dari sini, terserah, pilih ya. Jadi ini kan kalau dari menentukan setting memilih operator logika, terus milih lagi, istilahnya gitu kan. Jadi 2 kali milih kayak gitu. Terus buat apa? Prosesnya kan sama, proses milih. Terus yang dipilih adalah and, or, atau not. Karena and, or, atau not itu kan berupa objek, bukan berupa objek sih, berupa operatornya kan. Berupa operatornya adalah objeknya kan, berarti bukan proses perhitungannya gitu. Jadi kalau memang mau proses perhitungan ya udah perhitungan proses and atau proses or, proses not gitu. Ya, boleh terserah mau pakai cara yang kelompok 1 atau pakai cara yang kelompok berapa tadi ya, yang 1. Nah, hanya seperti ini boleh. Bebas. Ujung-ujungnya nanti skenarionya sekalian buat itu mirip. Bukan mirip lagi ya, bahkan sama. Tapi caranya aja, cara menuangkannya yang berbeda. Oke, kelompok berapa nih? 6. Ada yang mau ditanya nggak? Kalau input tetap ya, inputnya ke user ya. Karena memang kasus yang saya kasih kan sama ke kalian. Jadi ya ada kemungkinan mirip-mirip sama-sama. Ibu izin nanya, Bu. Boleh? Kalau yang buat memilih bilangan Arab sama bilangan Romawi itu dianya disambungin sama user apa dari operator aritmatika ini lah, Bu? Oh iya, memilih Arab sama Romawi. Jadi menurut saya memilih Arab sama Romawi itu langsung dari memilih operator aritmatika aja. Jadi ini nggak perlu. Karena yang dipilih kan 2 itu kan. Dipilih adalah angka Arab atau angka Romawi kan. Berarti angka Arab sama angka Romawi itu langsung merujuk ke objeknya. Sedangkan kan kita prosesnya adalah proses memilih. Yang saya bilang tadi, seperti yang kelompok 1 tadi. Jadi stop di memilih operatornya aja. Udah. Jadi jangan memilih Arab. Ya udah jelas memilih Arab, memilih angka Arab udah jelas tuh. Kalau proses memilih itu kan jika button 1 yang dipilih maka angka Arab,
diubahkan konfigurasinya. Jika button 2 yang dipilih misalnya, maka yang dipilih adalah angka Romawi. Itu prosesnya kan. Jadi kalau memilih angka Arab yang nggak ada if else lagi gitu loh, nggak ada prosesnya lagi. Jadi stop aja sampai di sini. Memilih operator aritmatika. Jadi 2 ini nggak perlu. Begitu, ya. Maaf Bu, izin nanya satu lagi Bu. Boleh. Kalau yang memilih operator ini disambungin sama yang menentukan setting atau sama usernya juga? User. Karena user yang milih kan. Oh ya, oke Bu. User. Masih Bu. Ya, karena dia ada interaksi dari usernya. Menentukan setting juga ada interaksi dari usernya. Jadi boleh ke user. Harus, karena itu tadi, karena dia ada interaksi dari user yang milih, user yang melakukan. Ya, bukannya usernya diam aja. Ya, bukan usernya diam aja, tapi ada interaksi dari user. Jadi tetap kita harus usernya ada hubungan sama proses tersebut. Gitu. Ya. Oke, ada lagi? Mungkin cukup Bu. Oke, baik. Oke, baik. Sekarang untuk semuanya, yang lain-lain, untuk keseluruhan, ada yang lagi yang mau ditanya? Belum? Kalau belum ada yang mau ditanya, berarti saya buka breakout room ya. Saya buka breakout room, silakan kalian perbaiki. Ya, tapi ingat ya, perbaikannya jangan di tempat yang sama yang sudah dibuat ini, dibuat di page baru, ditambahin di plus ini, tambahin page barunya, use case misalnya versi 1 atau use case versi 2 atau use case kemudian kasih tanggal hari ini juga boleh, silakan. Jadi kalian tahu ada revisi, oh perubahannya dari seperti ini jadi seperti ini, begitu ya. Oke, jelas. Sekarang saya buka breakout room. Saya bebaskan kalian pilih ya, berarti saya buka breakout room 6 room. Waktunya berapa menit? 30 menit. Ya, saya kasih waktu 30 menit untuk memperbaiki. Silakan diperbaiki dulu. Nanti kita lihat secara sekilas lagi ya. Silakan masuk ke roomnya. Oke, baik. Pada balik ya, saya lihat secara sekilas. Ya, sudah cukup, lumayan. Ya, jadi nanti tolong diingat kembali ketika mau membuat use case ya. Use case itu adalah berupa
proses. Jangan lupa boundary-nya, jangan lupa apa sih nama use case-nya ya. Kemudian dia berupa proses. Ini kelompok 3 belum selesai kayaknya. Masih ngedit ya udah, nggak apa-apa. Ya, itu tadi. Dan juga kalau output dia jangan dijadikan sebagai apa sih? Jangan dijadikan sebagai ini ya, jangan jadikan sebagai use case karena dia hanya berupa output bukan proses ya. Terus kalau use case yang ada hubungan ke user itu kasih garis ke usernya. Jadi kalau memang usernya ada interaksi dengan use case tersebut atau proses tersebut, biasanya interaksinya berupa inputan. Biasanya berupa inputan, terus nanti diproses, terus usernya harus menginputkan sesuatu atau menambahkan sesuatu lah istilahnya ya, ngasih inputan sesuatu ke proses tersebut agar prosesnya bisa berjalan, berarti ada hubungan dari user ya. Jadi harus dikasih garis, istilahnya kasih garis gitu. Oke. Itu ya yang perlu diingat. Nanti kelompok berapa ini? Kelompok 5 belum? Ya, kelompok 5 nanti belum selesai. Kelompok 6 apa ya? Saya sambil buka-buka ya. Ya, kelompok 6 sudah diperbaikin ya. Oke, baik. Jadi itu tadi yang harus diingat ketika kalian membuat use case ya, beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika membuat use case. Susah-susah gampang, gampang-gampang susah. Oleh karena itu di kebutuhan fungsionalnya harus sudah jelas ya, sudah harus diperjelas di kebutuhan fungsionalnya. Jadi kalian harus lihat lagi ya, di kebutuhan fungsionalnya lihat lagi apakah semua kebutuhan fungsional itu sudah tercatat atau sudah ada di use case-nya. Misalkan melakukan proses perhitungan aritmatika, ya, kebutuhan fungsional 1 misalnya. Kedua itu menampilkan hasil perhitungan. Nah, berarti dua kebutuhan fungsional itu kan akan menjadi satu use case, yaitu misalnya proses menghitung operasi aritmatika. Nah, berarti proses menghitungnya di situ, outputnya juga di situ, hasilnya juga di situ. Oh, berarti sudah tercakup di dalam use case yang saya buat. Jadi harus dibaca kembali ya dari kebutuhan fungsional, dibuka lagi kebutuhan fungsionalnya, terus baru dicek kembali atau dicek ulang apakah semua kebutuhan fungsionalnya sudah tergambar di dalam use case-nya atau belum. Kalau belum, apakah itu terinclude atau maksudnya ada di dalam satu use case ataukah harus dipisah use case-nya. Itu yang harus kalian perhatikan. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanya nggak tentang use case? Jadi minggu depan kita UTS dulu. UTS-nya sampai use case, nanti setelah UTS baru kita belajar tentang skenario ya, skenario use case. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Belum? Oke, kalau belum ada pertanyaan, mungkin untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya. Saya tutup pertemuan hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.